Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Andini dari Asisten Praktikum Basis Data tahun ajaran 2020. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai modul praktikum minggu 5, yaitu materi join. Dalam sebuah basis data, diperlukan sebuah relationship antar tabel supaya tabel dapat terhubung satu sama lain. Biasanya dalam sebuah relationship, primary key memiliki peran penting untuk mengaitkan entitas. Primary key dan foreign key juga dibutuhkan dalam sebuah relationship basis data. Di sini kita akan membahas mengenai join. Jadi join itu merupakan konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel. Nantinya join ini akan menghasilkan sebuah tabel temporary yang disebut sebagai join table. Sebenarnya, join itu memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan seperti cross join, inner join, straight join, right outer join, left outer join, dan natural join. Namun, pada praktikum kali ini, kita akan membahas beberapa saja karena sebagiannya akan dibahas pada minggu selanjutnya. Karena materi join ini lumayan cukup banyak, jadi kita membaginya menjadi dua. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai cross join, inner join, dan natural join. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai cross join. Jadi cross join ini merupakan operasi join yang paling dasar. Cross join ini menghasilkan kombinasi semua baris yang terdapat pada tabel-tabel yang digabungkan, baik yang memiliki pasangan maupun tidak. Cross join ini menciptakan hasil yang didasarkan pada semua kombinasi baris dalam kedua set data. Jadi, jika tabel A memiliki baris sebanyak N dan tabel B memiliki baris sebanyak M, maka hasilnya akan menghasilkan jumlah baris perkalian antara N dengan M. Jadi, jika digambarkan, maka akan menjadi seperti ini. Jika tabel A mempunyai 3 buah baris data, dan tabel B mempunyai 3 buah baris data juga, maka temporary tabel yang akan dihasilkan akan mengeluarkan hasil 9 buah baris data. Jadi 3 buah baris data ini dikalikan dengan 3 buah baris data ini. Seperti itu. Untuk sintaksnya sendiri, kita bisa menggunakan sintaks yang atas dan yang bawah ini. Dua-duanya sama. Yang pertama itu select nama kolom from tabel 1, tabel 2, atau bisa juga menggunakan select nama kolom from tabel 1 cross join tabel 2. Kalian bisa, teman-teman semua bisa pilih yang atas atau yang bawah. Ini akan menghasilkan hasil yang sama saja, yaitu hasil perkalian baris N dengan baris M. Selanjutnya adalah inner join. Jadi inner join ini mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Penggunaannya didasarkan pada kunci tamu atau foreign key. Jadi, di sini kita akan mencari persimpangan antara dua buah tabel, tabel yang mempunyai data yang sama, atau memiliki pasangan saja yang dikeluarkan. Jadi sintaksnya seperti ini. Select nama kolom from tabel 1, inner join, tabel 2, on. 1 ini maksudnya adalah nama tabel 1, jadi tabel 1 dot nama kolom sama dengan 2 atau tabel 2 titik nama kolom. Jadi nama kolom ini merupakan pada tabel 1 merupakan primary key dan nama kolom yang ini pada tabel 2 merupakan foreign key. Atau bisa juga seperti ini, menggunakan select nama kolom from tabel 1, inner join tabel 2, where tabel 1 dot kolom kunci
sama dengan tabel 2 dot kolom kunci. Kolom kunci ini merupakan nama kolom yang dijadikan primary key dan foreign key. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah natural join. Jadi natural join ini sama seperti inner join, namun operasi natural join tidak memerlukan penyebutan atribut penghubung. Atribut penghubung ini yang ini, tabel 1 dot kolom kunci sama dengan tabel 2 dot kolom kunci. Jadi penggabungan tabel pada natural join dilakukan otomatis pada atribut yang sama atau nama dan domainnya sama. Jadi jika ini pada tabel 1, nama kolom dan tabel 2 nama kolom ini memiliki kesamaan pada nama kolom dan itu dikeluarkan pada natural join. Jadi natural join ini penggabungan tabelnya dilakukan secara otomatis. Sintaksnya yaitu select nama kolom from tabel 1 natural join tabel 2. Jadi natural join dan inner join ini jika digambarkan seperti ini. Ini data pada tabel 1, ini data pada tabel 2. Data yang termasuk dalam tabel 1 dan tabel 2 itulah yang diambil untuk inner join. Jadi seperti itu teman-teman, kita hanya membahas 3 jenis join ini terlebih dahulu, yang selanjutnya nanti akan dibahas pada minggu selanjutnya. Jadi sebenarnya cross join, inner join, dan natural join ini masih tergolong jenis join yang cukup simpel untuk bisa kita gunakan. Jadi kita lebih mudah menggunakan ketiga jenis join ini. Oke, jadi teman-teman, kita langsung aja coba implementasikan query-query yang udah kita pelajari tadi dalam MySQL. Jadi pertama kita buka SAM, terus jangan lupa untuk start Apache sama MySQL-nya. Terus buka shell SAM-nya. Nah, seperti biasa kita menggunakan MySQL dan masuk ke dalam MariaDB-nya. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah database namanya Informatika. Langsung kita gunakan aja. Nah, dalam tabel informatika ini, dalam database informatika ini, saya mempunyai dua buah tabel, yaitu dosen dan mahasiswa. Kita lihat apa aja nama kolomnya. Di tabel dosen ini, kita mempunyai 3 buah kolom, yaitu NIP, nama dosen, dan telepon. NIP ini merupakan primary key. Selanjutnya kita lihat data tabel yang ada di tabel mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini juga saya mempunyai 3 buah kolom, yaitu NIM, nama mahasiswa, dan NIP. Jadi NIM ini adalah primary key, dan NIP ini adalah foreign key dari si tabel dosen. Selanjutnya kita lihat data-data yang ada di tabel dosen. Seperti biasa, untuk melihat data yang ada di dalam tabel, kita menggunakan perintah select. Nah, di sini saya mempunyai 6 buah data. Ada NIP, nama, dan telepon. Di sini ada satu data yang mempunyai nomor telepon 0. Ini sengaja saya buat kosong. Selanjutnya kita cek data di tabel mahasiswa.
Perintahnya sama, cuma diganti nama tabelnya aja. Nah, di sini saya juga mempunyai 6 buah data, ada NIM, nama mahasiswa, dan NIP. Jadi, sebenarnya data ini dimaksudkan untuk mahasiswa mempunyai 1 orang dosen wali gitu. Jadi, 1 mahasiswa punya 1 orang dosen wali. Dan tapi dosen wali ini bisa memiliki beberapa mahasiswa. Seperti itu. Di sini kita memiliki 6 orang mahasiswa. Di sini ada dosen wali dengan NIP 001, 002, 003, 004, dan 005. Tapi dosen dengan NIP 006 ini tidak mempunyai mahasiswa. Nanti kita akan lihat bagaimana impact-nya pada data yang dikeluarkan pada saat dijoinkan. Kita akan mencoba pertama itu cross join. Jadi select nama kolom from tabel 1, tabel 2. Kita pakai sengaja select bintang atau nama kolomnya. Lalu from tabel 1, tabel 2. From dosen, mahasiswa. Nah, di sini teman-teman hasilnya. Jadi saya mempunyai 6 buah data dosen dan 6 buah data mahasiswa. Di sini ketika di cross join-kan, dia akan menghasilkan hasil perkalian baris 6 baris tabel A dan 6 baris tabel B. Jadi 6 baris tabel dosen dengan 6 baris tabel mahasiswa. Di sini ada 36 buah baris data. Jadi jika cross join, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba yang selanjutnya, yaitu inner join. Kita tampilin lagi dulu tabel-tabelnya supaya nanti kelihatan bedanya. Lalu di sini sintaksnya adalah select nama kolom from tabel 1 inner join tabel 2 on tabel 1 nama kolom sama dengan tabel 2 nama kolom. Di sini saya akan menggunakan sintaks yang kedua aja, yaitu select. Kita pilih semuanya aja dulu. From dosen inner join mahasiswa Nah, di sini sintaksnya menggunakan select bintang from dosen inner join mahasiswa per dosen dot nip sama dengan mahasiswa dot nip. Jadi nip ini merupakan nama kolom yang sama antara dua buah tabel ini. Jadi nama kolom yang direlasikan. Yang di sini primary key, yang di sini adalah foreign key. Kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, dosen.nip sama dengan mahasiswa.nip. Jadi, nip yang ada pada tabel dosen yang sama dengan nip yang ada pada tabel mahasiswa. Di sini ada
NIP dosen dengan NIP 1001, 1002, 1003, 1004, dan 1005. Sedangkan pada tabel dosen, di sini ada NIP dengan 1006. Di sini tidak ditampilkan karena pada tabel mahasiswa data tersebut tidak memiliki relasi. Jadi seperti deskripsi inner join tadi, dia mencari intersection gitu. Jadi persimpangan antara dua buah tabel ini yang memiliki kesamaan di sini dengan di sini, antara primary key dengan kunci tamunya. Seperti itu. Jadi yang ditampilkan hanya data-data yang memiliki NIP yang ada pada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya sama aja. Untuk natural join hasilnya akan sama dengan inner join, tapi bedanya di sini dia langsung aja sintaksnya. Kita coba apakah sama. Jadi seperti ini, select bintang from dosen ini tabel 1 dan mahasiswa ini tabel 2. Kita periksa apakah sama hasilnya dengan inner join. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Hasilnya sama, hanya saja di sini tidak ditampilkan NIP-nya. Gitu. Jadi hasil yang dikeluarkan tetap sama datanya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa explore sintaks-sintaks yang bisa digunakan dengan menggunakan join ini. Sekarang kita coba beberapa aja. Misalnya kita mau nampilin nama dosen dari mahasiswa yang mempunyai NIM 041. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kan pada tabel mahasiswa itu menampilkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan NIP dosen. Sedangkan pada tabel dosen itu hanya menampilkan nama dosen, NIP, dan telepon. Jadi kalau tidak menggunakan join, maka tidak akan bisa menampilkan nama dosen yang syaratnya diambil dari tabel lain. Nah, dengan menggunakan join ini, kita bisa mengeluarkan data dari sebuah tabel yang dijoinkan dengan tabel lain. Jadi, sebenarnya ini merupakan temporary table gitu. Jadi, data ini diambil dari temporary table yang ada di sini. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan nama dosen dari seorang mahasiswa, namun di sini menggunakan tabel dari operasi cross join. Nah, ini nama dosennya. Jika kita memberi syarat
Nah, seperti ini. Jadi, semua nama dosen akan dikeluarkan karena pada tabel ini setiap mahasiswa itu dalam 6 buah data mahasiswa yang sama ditampilkan 6 data dosen yang berbeda gitu. Jadi seperti ini. Bisa juga dibalik kondisinya. 6 mahasiswa Nah, sama seperti ini. Jadi setiap satu dosen juga mempunyai 6 buah baris data pada tabel mahasiswa jika menggunakan cross join. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini setelah mencoba-coba tadi, di sini ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan di rumah dan juga tugas. Nanti latihan dan tugas seperti biasa dibuat laporan dan dicoba-coba di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi asisten praktikum sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap stay safe teman-teman. Terima kasih.